Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Nah, seperti biasa nih yang lagi viral saya ditemani oleh siapa yang muda ini? Belmondo Scorpio. Iya, dan yang senior ini. Saya kasih gitu LK-nya nih. Udah cocok kamu nyalek Mas. Jadi ini yang lagi rame sekarang ini soal PKB nih, soal Gus Yakut dan pengurus jajaran PKB. Gus Yakut adalah Menteri Agama ya, yang memang asal partainya itu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, pemirsa Cokro TV kan sudah tahu bahwa PKB ketuanya Caimin ini, Muhaimin Iskandar itu kan sudah resmi mendeklarasikan diri sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Nah, apa persoalannya nih dengan Gus Yakut? Jadi Gus Yakut itu pidato di sebuah acara, nama acaranya itu pembekalan pokoknya acaranya itu acaranya bersama Wahana Negara Rahaja katanya di Hotel Alia Solo. Itu Jumat lalu ya. Dan itu salah satu isi pidatonya Gus Yakut itu memang terkait soal kepemimpinan untuk Pilpres lah. Karena kan sekarang memang lagi rame soal Pilpres. Nah, dalam pernyataannya itu Gus Yakut bilang bahwa ibu-ibu, bapak-bapak atau semuanya itu para hadirin itu jangan memimpin itu sembarangan katanya. Lihat rekam jejaknya. Ya, jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dulu dilihat track recordnya. Nah, itu pernyataan Gus Yakut. Tapi Gus Yakut juga bilang track record yang dimaksud di situ itu misalnya dia merefer pada peristiwa-peristiwa pilkada, pilpres sebelum-sebelumnya yang di situ kan ada persoalan politik identitas. Nah, semua kan publik tahu kan yang dimaksud di situ tuh siapa gitu. Yang kebetulan juga Caimin menjadi wapres di situ. Nah, makanya kemudian ribut dari pihak PKB khususnya, bahkan Caimin sendiri itu menanggapi dengan bilang ketika dimintain tanggapi nggak usah ditanggapi lah, itu buzzer gitu, kira-kira gitu. Jadi kayak mendegradasi posisinya Gus Yakut yang memang dia seorang menteri agama. Terus dari siapa? Zazilul Fawaid, ya itu waketum PKB yang juga dia wakil MPR ya, wakil ketua MPR juga, yang juga termasuk yang sengit nih menanggapi Gus Yakut ini sampai dibilang harus dievaluasi gitu kan oleh pendisiplinan. Kalau dia sebagai menteri mungkin dievaluasi oleh presiden gitu kan, tapi oleh partai ya harus ada pemanggilan atau apalah namanya. Tapi ditanggapi oleh Gus Yakut, dia akan terima dipanggil gitu oleh partai karena beliau ini juga, Gus Yakut ini masih sebagai salah satu ketua ya di PKB itu, kalau dipanggilnya itu katanya oleh para kiai di Dewan Syuro. Nah, kayaknya sih saya ngelihat ini masih akan panjang ya. Karena ini sebenarnya bentuk atau gambaran dari di PKB sendiri. Ketika Caimin menjadi cawapresnya Anies, itu suaranya itu tidak solid. Nah, ini kan terlihat dari pernyataan Gus Yakut. Meskipun kalau kita lihat Gus Yakut kan harus diposisikan memang sebagai Menteri Agama, pejabat publik yang istilahnya itu dia sangat wajar memberikan kayak semacam himbauan ya kepada publik, kepada rakyat Indonesia terkait pemimpin gitu. Menurut kalau kita tidak asosiasi pikiran kita itu tidak kepada sosok atau siapa gitu ya, itu sebenarnya itu netral-netral aja. Tapi karena ada bunyi misalnya mulutnya manis, kita kan udah tahu tuh kan gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang saya persilahkan nih, kita akan membahas itu ya. Gimana, seru nggak? Seru Ya. Oke, siapa dulu? Junior dulu. Kamu dulu berarti. Saya membangun kebiasaan biar saya duluan aja. Oke, silahkan Belmondo Scorpio. Pertama, ini kan kemarin bermula dari apa yang Gus Yakut sampaikan ya, tentang bermulut manis, apalagi menjauhi politik identitas. Sebenarnya saya juga senada dengan apa yang disampaikan oleh, sebenarnya ada tanggapan nih dari GP Ansor. Entah sekretaris, entah apa tadi GP Ansor. Jadi dia bilang begini,
apa yang disampaikan oleh Gus Yakut pada saat acara itu sebenarnya edukatif politik. Karena kita tahu ya, politik identitas itu kan memang sangat ditolak. Dan apa yang disampaikan Gus Yakut ini itu adalah bentuk bahwa kita mengedepankan politik gagasan. Itu yang penting, itu catatan pertama yang penting. Terus yang saya heran ini adalah ketika Gus Yakut menyampaikan hal demikian yang kita anggap edukatif ini, kan betul tuh politik identitas terjadi pada Pilkada 2017. Orang pada tahu lah dan orang bisa menilai tentang hal itu. Bahwa pada saat Pilkada DKI itu yang dibawa itu bukan gagasan, tapi identitas satu kelompok kemudian memilih pemimpin berdasarkan itu. Itu kan udah salah besar dalam menilai untuk siapa menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, ini yang saya bukan menarik sih, agak aneh ya. Kalau memang ini kan sebenarnya Gus Yakut ini seperti apa ya, menilai lah supaya nggak memilih salah satu capres yang memainkan politik identitas ini. Kita tahu lah siapa, ya sebut aja lah Pak Anies Baswedan tuh Pilkada 2017. Kemudian yang terjadi di PKB sekarang adalah Caimin itu menjadi calon wakil presidennya si Pak Anies Baswedan ini. Ini sebenarnya kan singgungannya ke situ tuh. Baru kemudian datang dari Waketum ya. Waketumnya PKB itu menilai bahwa apa yang disampaikan Gus Yakut itu sangat politik pecah belah. Terus yang disampaikannya juga terkait dengan Gus Yakut itu mau didisiplinkan. Menurut saya agak aneh kalau mau didisiplinkan gitu. Harusnya apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu menjadi bahan apresiasi bagi PKB karena ada salah satu kadernya yang sangat menolak politik identitas gitu kan. Dan ini menjadi poin yang penting. Jadi kalau misalnya ada reaksi itu, berarti secara nggak langsung saya bisa bilang berarti benar dong ada politik identitas 2017 sehingga mereka bereaksi begitu. Seharusnya kan kalau tidak ada reaksinya begini Mas. Kalau kata Gus Yakut, jauhi politik identitas. PKB harusnya bilang, saya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Yakut. PKB menolak politik identitas. Harusnya kan nada tanggapannya begitu sehingga yang didepankan adalah politik gagasan. Kemudian kenapa tanggapannya lebih kepada nanti mau didisiplinkan Gus Yakut atau kemudian Gus Yakut ini kalau kata Cemen buzzer misalnya gitu kan. Itu kan sebenarnya berarti di bawah atau internalnya partai PKB sebenarnya ada goncangan besar dengan apa yang dilakukan Caimin bersama Pak Anies Baswedan. Apa jangan-jangan Caimin ini melakukan permainan langkah sendiri tanpa berbicara dengan Dewan Syuro atau lainnya sehingga Gus Yakut berani menyampaikan itu kepada publik. Kita kan nggak bisa baca itu, nggak mungkin Gus Yakut itu menyampaikan sesuatu dia nggak berkomunikasi dulu misal sama Dewan Syuro tanpa dukungan misalnya nggak mungkin saya melihatnya begitu ya. Pasti Gus Yakut itu menyampaikan sesuatu seperti politik gagasan dan menjauhi politik identitas. Saya melihat ada dukungan besar di belakangnya sehingga itu harus disampaikan kepada publik. Partai politik harusnya begitu ya kan, nggak semena-mena melihat ini track recordnya kurang baik nih terus karena ambisi untuk menjadi wakil presiden kemudian bergabung gitu kan. Ini yang menurut saya menjadi masyarakat bisa nilai lah apa yang terjadi hari ini antara PKB dan Menteri Agama. Dan menurut saya apa yang dilakukan Gus Yakut ini ya kita harus apresiasi dan kita harus lihat lah apakah Caimin dan Waketumnya ini akan mendisiplinkan atau enggak. Tapi kan udah dibalas sama Gus Yakut lagi tuh. Ya kalau dipanggil ya panggil Dewan Syuro atau kiai-kiainya PKB kan baru dia mau datang gitu. Menurut saya itu menjadi menjadi lebih bagus juga lah. Kan biasanya PKB itu memang secara musyawarahnya tuh nggak di tangan nggak otoriter dia, nggak di tangan Caimin nggak. Biasanya kan mereka punya kebiasaan itu diskusi di atas tuh, musyawarah di atas. Nah kalau memang ini menjadi evaluasi bersama, saya rasa bagus memang Gus Yakut itu ditemui dengan Dewan Syuro, Caimin dan Waketum ketemu dengan Dewan Syuro, baru kepala dingin menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kan. Kalau kemudian hanya perang-perang di sosmed, bisik-bisik adu-aduan argumen, panggil didisiplinkan. Kita malah pada akhirnya melihat bahwa PKB nggak solid, bahwa PKB jangan-jangan salah pilih capres dan ini menjadi koreksi lah bagi PKB. Jangan kemudian kalau saran saya nih ya, kalau masalah ini berlarut-larut orang langsung lihat bahwa PKB nggak punya gagasan apa-apa, malah yang ada berantem aja antar kadernya. Dan kita tahu lah Gus Yakut itu kan kelasnya juga ketua DPP. Kita nggak tahu apakah strukturnya udah diganti kata dia. Tapi Gus Yakut itu punya posisinya ketua DPP PKB. Kalau ketua DPP-nya PKB aja ini udah nggak solid menentukan capres, gimana capres dan cawapres yang mau maju kan? Nah, kira-kira dari saya begitu. Jadi dan kita memang kalau misalnya flashback ke belakang terkait keputusan Caimin bergabung dengan Anies Baswedan kan bisa dibilang waktunya itu sangat sangat satset gitu kan. Sehingga mungkin juga tidak ada kesempatan atau tidak punya waktu untuk yang namanya konsolidasi di internal, komunikasi, menyampaikan. Jadi ini lebih kepada spontanitas soal yang tadi dibilang oleh Belmondo, yang penting dapat cawapres. Karena nunggu dari Prabowo kan gak dapat terus gitu kan.
Dan ini kalau misalnya kita lebih luas lagi pada hasil survei, itu juga makin membuktikan bahwa PKB ini suaranya itu belum beralih ke pasangan Anies Caimin, ya kan Lebih gitu condong kan? ke Prabowo Iya, suaranya. Iya. makanya. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil survei pun itu menunjukkan bahwa suara PKB yang ya. tadinya dari Prabowo pindah ke Anies itu Caiminnya ya, Iya. itu belum sepenuhnya masuk, belum sepenuhnya pindah Betul. ke pasangan Anies dan Imin. Dan adanya kasus Gus Yakut ini ya, Semakin ini membuktikan. semakin membuktikan Iya. itu. Ya gimana, Bro Ya. Senior? Wah, ini Kita tajam. dengarkan. Nah, itu dia. Info bawah tanahnya Oh, jangan nggak lupa ada ya? dikeluarin. Ada maksud apa nih Gus Yakut menyampaikan itu? Nggak, yang pertama soal konten ya, soal ucapannya dulu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Gus Yakut menyampaikan itu sebagai seorang menteri agama ya. Jadi posisinya ya. jadi dan kontennya atau teksnya atau apa ucapannya itu pun tidak menyebut nama orang dengan jelas ya. Artinya ya meskipun ada Pilkada Jakarta dia sebut, tapi kan itu masih sangat umum ya. Meskipun maknanya orang tahu. Pilkada DKI 2017 katanya. Iya, iya. Dan ini sebenarnya sudah Gus Yakut secara etik ya sudah menjaga itu gitu loh. Dan kalaupun Gus Yakut maksudnya adalah Anies misalnya, Gus Yakut hanya menyampaikan fakta bahwa kejadian itu benar-benar ada, itu bukan hoax ya seperti kata Jazilul itu menyebabkan hoax dan sebagainya, enggak. Jadi ini dulu ya pernyataan Gus Yakut dulu yang kita pahami ini. Artinya bahwa ketika reaksi PKB seperti itu ini aneh gitu. Karena Gus Yakut sebagai Menteri Agama, kemudian yang dia wanti-wanti juga masalah politik identitas ya. Karena itu sesuai tupoksinya sebenarnya. Kalau yang ngomong Menteri Pertanian Kominfo misalnya ya, itu masalah hoaxnya mungkin ya. kalau Menteri Pertanian nggak cocok. Nggak cocok, dia harus ngurus hama aja cocok gitu. Menteri Pertahanan ngurus pesawat, meskipun kalau bisa jangan pesawat bekas. Kenapa harus ada Menteri Pertahanannya coba? Kayak kan banyak menteri lain. Balik lagi ya. Artinya itu sudah sesuai gitu loh. Ngapain marah itu? Dan ini yang mestinya dipahami oleh masyarakat ya secara umum, bahwa Gus Yakut sebagai Menteri Agama sudah pas, ngomong itu sudah pas gitu loh. Jauhi politik agama, politisasi agama itu sudah tepat. Artinya orang-orang mestinya termasuk yang di PKB itu nggak perlu ini ya bereaksi sangat keras ya. Ya itu yang pertama soal ini pernyataan. Yang kedua terkait dengan tanggapan PKB ya. Tadi Bro Belmudo sudah menyinggung. Saya melihat bahwa perlu dipertanyakan demokratisasi di internal PKB. Ini yang perlu dipertanyakan ya. Karena saya melihat dulu di zaman Gus Dur itu PKB itu demokratis ya menurut saya, meskipun Gus Dur sangat dominan ya. Tapi faktanya bisa dikuasai oleh Caimin dan seterusnya ya. Itu menunjukkan bahwa ada dinamika di sana dan itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian ketika Gus Dur membuat PKB itu sendiri juga ditentang oleh para ulama waktu itu, karena sudah ada P3 waktu itu kan. Kata Gus Dur, yakin saya kan mau bikin jendela baru biar anginnya banyak katanya gitu. Santai aja jawabnya. Artinya bahwa PKB yang sejak awal didirikan itu memang mestinya harus dipenuhi unsur demokrasinya ya, meskipun memang ada, kalau ada masalah ada Dewan Syuro dan seterusnya untuk meluruskan. Dan melihat reaksi PKB ya, baik Caimin ya, meskipun bernada guyon. Caimin kan selalu guyon kalau kita lihat di TV itu nggak pernah serius kan, Mas pasti ketawa cengengesan. Cengengesan ya, tapi pernyataannya itu serius gitu loh. Menyebut Gus Yakut buzzer atau itu pernyataan buzzer meskipun nggak ada nama di sana ya, itu sudah tendensius ya, itu sengaja merendahkan. Apalagi Waketum PKB Jazilul Fawaid juga ada pendisiplinan lah, ada ini macam-macam, ada penyebar hoax dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa PKB kok nggak dewasa ya. Saya ini aneh itu kan, ada beberapa partai yang dituduh nggak dewasa sebelumnya ya. Ada yang nuduh PDI, ada yang nuduh PSI lah, ternyata PKB yang nggak dewasa gitu. Ternyata kenapa kalau ada masalah internal seperti kata Bro Belmundo tadi, mestinya nggak perlu diperang di publik gitu loh. Panggil aja kalau memang mau dipanggil. Panggil tertutup. Ajak kiai gitu kan. Ya, PDI kemarin kan juga gitu, soal Ganjar, soal yang lain dipanggil Budiman, aja. Budiman, ya udah diselesaikan. PSI kan juga gitu kan. Pecat. Tahu ada keputusan, nggak perlu perang terbuka kata-kata di media gitu, jadi konsumsi publik dan seterusnya. Dan ini
pelajaran berharga ya bagi kita semua bahwa ternyata memang, PKB selama ini ya hanya Caimin ya, nggak ada unsur lain. Unsur lain ketika ada suara yang agak berbeda seperti Gus Yakut misalnya, meskipun itu sesuai tupoksinya sebagai Menteri Agama, buru-buru di ini ya, di apalah, Diserang. diserang. Masalahnya diserang sama temennya sendiri. Iya, makanya. Nah, ini mungkin ya, saya nggak tahu, nggak ada info soal ini. Oh, ya. Mungkin ya indikasinya memang merasa terancam mungkin ya Caimin ya, karena sudah beberapa periode dia jadi ketua umum ya. Ketika ada kader lain yang mentereng ya, yang lebih bersinar seperti Gus Yakut, ya wajar kalau dia merasa terancam ya. Karena bisa jadi akan ada suksesi ya, ada perebutan kekuasaan PKB, bisa jadi. Apakah kan? ini info buat Anda, Mas Kajito? Kalau ini nggak ada. Oke. Mungkin saja gitu. Jadi saya menyayangkan ya sikap PKB seperti itu, karena memang kalau kita lihat kontennya, ucapannya itu ya normatif aja gitu loh. Ya memang ada agak tendensius karena ada Pilkada Jakarta, tapi itu kan fakta gitu loh. Pilkada Jakarta itu sangat brutal dan itu sampai menyebar kemana-mana ya, ditiru oleh daerah lain termasuk Indonesia Timur ya. Politisi agama itu gunakan karena mencontoh Jakarta gitu. Dan ini yang sangat disayangkan, makanya apa yang dikatakan Gus Yakut itu penting banget untuk ditafsiri secara adem, secara dingin. Jangan marah, jangan labil ya, jangan merasa otoriter, merasa penguasa, karena bagaimanapun partai itu bukan perusahaan ya, ketua umum CEO yang bebas memecat siapa nggak bisa gitu dong. Kalau memang dia bersalah atau indikasinya dia nggak lurus, istilahnya ya, dia bersekutu dengan, berkompromi dengan memecah belah dengan pemain politik identitas, ya harus mau dikritik gitu. Saya pikir itu Teh. Iya, jadi tadi kita tekankan lagi bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Gus Yakut itu sepenuhnya memang tidak ada yang salah gitu kan. Jadi yang ditekankan oleh Gus Yakut soal misalnya track record, terus kemudian mereferensinya itu ke pilkada seperti yang dibilang oleh Bro Kajito, ya itu memang fakta bukan hoak. Karenanya kalau kita baca nih dari pernyataannya Gus Yakut ketika diserang oleh oleh Jazilul itu, Waketum Pak Jazilul, Gus Jazilul itu untuk mencabut ya pernyataannya itu, bahkan untuk minta maaf dan lain-lain, kan Gus Yakut nggak mau. Dia tidak mau mencabut pernyataannya. Dia tetap merasa bahwa pernyataannya itu adalah penting gitu kan. Ya namanya siapapun ini kan kayak sudah disepakati, meskipun kita nanti nggak tahu apakah akan terjadi ya politik identitas, tapi kan sekarang udah mulai tuh kemarin misalnya yang kita bahas di LV kemarin kan, soal pertemuan dengan Rizik gitu kan, ada yang bilang wah ini tanda-tanda nih, siap-siap nih gitu kan, karena kemudian hari Jumatnya keluar tuh undangan sholat Jumat gitu kan. Nah kayak gitu-gitu, jadi memang ini yang tadi dibilang oleh baik Bro Belmondo, Bro Kajito itu bilang bahwa ini soal internal itu ya harus tetap diselesaikan secara internal ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ya ini terus-menerus bergulir ya. Karena sepertinya kita yang tadi saya sampaikan, Gus Yakut sendiri kan nggak mau mencabut pernyataannya seperti yang diinginkan atau dituntut oleh kelompoknya Caimin lah ya. Terus kalaupun misalnya dipanggil untuk masalah pertanggungjawaban yang ujung-ujungnya nanti misalnya didisiplinkan gitu, Gus Yakut juga bilang ada persyaratan, dia mau kalau para kiai yang memintanya gitu. Nah ini kan artinya akan ramai terus nih gitu kan. Menurutmu apakah itu akan mengganggu pada pencalonan Caimin sebagai cawapresnya Anies terhadap para pemilih yang di PKB? Oke, kalau dari saya memang sebelum kita fokus pada masalah Pilpres ya, ini juga masalah penting bagi partai PKB untuk melihat bahwa pemilu ini kan gak hanya Pilpres Caimin dan Pak Anies ya, ada pileg di sana. Bayangkan kalau misalnya PKB itu terus-menerus bergulir masalah antara Gus Yakut dan fraksinya lah, misal Caimin ini dan wakil ketum ini, hanya karena masalah si Gus Yakut ini menyampaikan jangan pakai gunakan politik identitas seperti apa yang terjadi 2017, 2004 pemilu terakhir ya 2014, 2019. Itu kan nggak menyebutkan nama orang juga tuh. Cuman dia cuma menyebutkan timeline terjadinya pemilu itu 2017, 2019, 2014. Clear di situ kan. Sama itu bermulut manis Gitu-gitu. Dan menurut saya yang menjadi dampak dari
perseteruan yang akan panjang ini, itu pada akhirnya dampaknya kepada anggota-anggota legislatif di daerah juga. Ini harus dipikirkan oleh PKB nih. Kalau kemudian ini bergulir panjang, legislatifnya bisa nggak kepilih loh, karena di bawah suaranya udah pecah. Ternyata pemilih PKB itu ada yang ke Pak Prabowo misalnya, pemilih PKB itu ada yang ke Caimin tapi nggak dominan. Nah, saya melihat lembaga Ke Mas Ganjar juga ada loh. ada Mas Ganjar juga ada. Dan 40%. nah, ketika partai itu nggak solid menentukan itu pilihan tentang capresnya itu legislatifnya pasti bermasalah. Suara-suara pendapatan partai di daerah menjadi masalah, dan saya melihat PKB bahkan terancam nggak lolos parliamentary threshold. Waduh, digantikan sama PSI gitu. Enggak. Ini saya membacanya Iya. jika persaingan seperti ini terus bergulir ya, dan tidak terjadi musyawarah yang baik. Nah, untuk pileg saya malah masih patokannya masih survei yang kemarin, karena kan memang lompatan Caimin dari koalisinya Pak Prabowo terus lompat kepada koalisinya Pak Anies ini kan cepatnya luar biasa. Kita pun nggak tahu, tiba-tiba kejut seperti kereta cepat. Seperti gitu. Seperti kereta cepat. Dan transisi orang untuk apa? Kemarin kan udah gembor-gembor dengan Pak Prabowo gitu kan, bersanjung gitu kan. Kemudian memilih Anies itu kan proses di elit mungkin cepat, tapi proses di bawah nggak sesederhana itu. Bayangin misalnya ada caleg-caleg yang udah pasang foto PKB itu bersama Pak Prabowo misalnya. Itu ngeprint ulang spanduknya, menyampaikan dukungan ulang. Sebenarnya PKB nggak jadi sama Pak Prabowo, jadinya sama Anies. Di bawah tuh pasti kendalanya yang seperti itu tuh. Cuman kan elit nggak melihat itu. Elit kan pindah mana kemungkinan terbesar. Tapi pada akhirnya survei udah jelasin, angkanya nggak berubah ke sana. Jadi saya melihat tuh ada dua persoalan. Pertama di suara PKB sebagai partai. Yang kedua itu suaranya si anggota legislatif di bawah. Yang dimana suara legislatif ini juga nanti dampaknya kepada Pilpres. Makanya survei saya rasa selalu bilang bahwa Caimin ini sebagai wapres kurang diperhitungkan lah. Karena ketika elektabilitas Caimin itu masuk misalnya ke Pak Prabowo, elektabilitas Caimin masuk ke Ganjar, itu kan nggak mengangkat apa-apa sebenarnya. Karena keterpilihan dia sebagai wapres itu rendah, bahkan lebih tinggi Pak Mahfud MD misalnya, ya kan? Jadi kemudian pasti dia membaca, kalau saya lihat ya, dibanding saya nggak dipilih oleh dua capres ini, mungkin ada yang mau menerima saya menjadi wapres, sehingga ada banyak dukungan terhadap partai saya karena saya seorang wakil presiden. Tapi nyatanya kan nggak. Di bawah malah banyak yang masih mendukung Pak Prabowo. Penilaian saya kira-kira melihatnya begitu. Suara partainya bisa jadi tergerus hanya karena konflik ini. Harusnya kan partai itu datang, bawa ide, bawa gagasan. Kalau Gus Yakut bilang jauhi politik identitas, bilang aja, iya kita jauhi politik identitas dan mendukung politik gagasan. Harusnya kan begitu. Jadi malah gara-gara topik ini terus bergulir, udah kemarin pindahnya cepat, sekarang bertarung sama teman sendiri gitu kan. Ini masalah-masalah yang nggak perlu, nggak ada edukatif politiknya gitu kan. Harusnya mencari topik lain dong. Misalnya PKB kemarin bilang BBM akan gratis, makin nggak masuk akal misalnya. PKB itu nggak, saya melihat ya, cara kampanyenya harus diperbaiki kalau saya koreksi. Koreksinya kira-kira gitu tuh saya lihat. Kemarin hampir sih nggak bagus-bagus banget gagasannya. Mana BBM gratis itu hitungannya saya jujur nggak sampai. Iya. Dan itu koreksinya tuh terhadap kayaknya niru kampanye PSI. Enggak, kalau itu make sense. Saya bisa jelaskan. Itu make sense. Mirip-mirip gitu loh. Mirip-mirip ya, tapi make sense. Nah, kalau dari saya kira-kira gitulah, bisa mengganggu suara pileg dan suara partai di legislatif. Iya, itu benar itu yang disampaikan oleh Bro Belmondo. Saya setuju itu ya, bahwa konflik internal itu memang kadang yang terdampak istilahnya adalah kader yang katakanlah bekerja di bawah. Iya kan gitu. Jadi yang konflik elit, tapi yang kena itu yang di bawah gitu. Di bawah udah ngeprint spanduk kan, mau Pak Prabowo gini kan, terus ngeprint ulang mau Pak Anies jadi. Iya. Itu biaya lagi istilahnya. Nah, tapi yang harus juga diingat bahwa posisi Gus Yakut ini meskipun dia sebagai yang tadi dibilang salah satu pengurus atau ketua dari PKB, tapi beliau juga kan yang sangat dikenalnya itu kan sebagai ketua umum Ansor kan. Sehingga posisi Gus Yakut sebenarnya sebagai Menteri Agama pun banyak dilihatnya itu, banyak dianalisa oleh para pengamat, atau bahkan saya juga ngelihat pada dirinya Gus Yakut juga itu merasa bahwa dia itu bukan perwakilan dari PKB, bukan perwakilan dari partai, tapi dari NU. Karena memang posisi Menteri Agama itu adalah kan perwakilan dari NU ya. Makanya dikaitkan dengan pernyataan itu, pernyataan Gus Yakut yang tadi kita lihat sebenarnya sebagai bukan orang PKB, itu kan sebenarnya netral aja ya. Yang tadi dibilang oleh Bro Belmondo itu kan sebagai public
education, Edukasi publik. edukasi pemilih. Nah, tetapi kok malah yang kayak ke apa namanya, ke merasa kena tinjunya gitu dari pernyataannya Gus Yakut, kok malah PKB atau Imin sendiri gitu kan. Ini kan agak kurang nyambung sebenarnya ya. Atau jangan-jangan dia menyadari bahwa sebenarnya politik identitas kita diam aja kali ya. Saya nggak tahu. Enggak, tapi jangan-jangan yang tadi dibilang oleh Bro Belmondo, apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu kayak ngebuka rahasia. Betul. Nah, gimana? Ini biasanya ada info buatan. Bukan, harus dikorek-korek baru keluar ininya. Ya jadi ya baik, ada 2 hal lagi kalau 2 hal terus. 2 hal terus. Yang pertama saya ingin menyampaikan soal faktor Caiminnya ya. Jadi PKB yang kita lihat sekarang tuh memang beda banget ya karena ambisi Caimin. Itu yang pertama. Kalau dulu Caimin memang pengen jadi wapres tuh sejak dulu. Tapi ambisiusnya baru benar-benar muncul tuh sekarang. Dia langsung membuat lompatan ketika Prabowo sudah nggak ada kemungkinan dia pindah ke Anies dalam tempo yang cepat, itu karena ambisinya yang sudah nggak terbendung lagi. Dan juga karena memang dalam apa istilahnya kalau di PKB itu Rakernas, itu kalau di PKB Rakernas lah ya, Munas ya. Dalam Munas PKB itu memang kalau bisa atau arahannya dia Caimin ikut berlaga ya, atau perwakilan dari PKB masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Mungkin karena itu juga ya, sehingga Caimin melakukan segala cara, karena kalau nggak gitu kan potensi untuk digantinya semakin besar gitu ya. Terbukti Caimin itu nggak dianggap ya di pentas nasional, sehingga semacam anak bawang aja, pelengkap aja figurnya ya maksud saya. Padahal PKB sebagai salah satu partai yang cukup besar, tapi kenapa nggak ada tokoh satupun yang dianggap gitu loh di pentas nasional. Makanya kemudian berpindah ke Anies dan seterusnya, dan ini faktornya ya Caimin sebenarnya problemnya gitu. Sehingga kalaupun ada tanggapan yang begitu keras ya dari Caimin, ada nada guyon dari Jazilul keras gitu ya, itu ya karena reaktif tadi, dia berusaha meredam atau membentengi diri dari kritikan dari manapun, terutama dari internal PKB ya, dari Gus Yakut. Kemudian yang kedua yang saya ingin soroti tadi soal politik identitas ya, mungkin ya karena di internal tuh kan pasti ada ininya ya, ada bocoran ya, strategi kita bagaimana nih gitu kan. Dan saya rasa kalau kita melihat Jumatan kemarin yang sudah mulai dimobilisasi oleh Anies dan Caimin, saya pikir PKB mulai ingin mengadopsi strategi itu ya. EF lagi konsultannya. Nah, apalagi EF kan tinggal mengulang sejarah itu. Tinggal copy paste kan, DKI ke nasional kan gitu. Dan ini saya kira wajar ya, makanya kenapa Gus Yakut sampai keluar ya, semacam membocorkan gitu ya, seolah-olah ya. Preventif gitu sifatnya. Iya betul. Dan itu karena memang mungkin ya ada strategi semacam itu yang sedang direncanakan, dan kita membayangkan bahwa PKB yang darahnya NU ya, yang moderat, Islamnya Islam moderat, kok bisa terjebak dalam politik identitas, kan berbahaya. Artinya pernyataan Gus Yakut itu sebenarnya penyelamatan PKB ya, penyelamatan NU, Nahdliyin lah bukan NU ya, penyelamatan Nahdliyin yang ada di PKB agar tidak ikut-ikut terjerumus gaya mainnya Anies, gaya mainnya EF gitu loh. Dan saya nggak ngerti nih kenapa kok malah justru orang yang ingin menyelamatkan ini ya, rumah yang mau kebakaran ini malah digebukin ya, dikeroyok rame-rame. Padahal mestinya kan mereka berterima kasih ya. Dan itu kembali ke poin pertama tadi, karena semua ini karena ambisi. Kalau nggak ada ambisi, orang nggak akan menghalalkan segala cara, termasuk mau mencakar teman sendiri kan. Kalau cuman dibilang bermulut manis ya, pandai berkata-kata ya, kita tahulah arahnya mungkin Anies ya, karena di antara 3 capres itu yang terstempel bermulut manis dan pada berkata-kata itu Anies. Tapi kan itu masih bermakna sangat umum ya. Bahwa tidak ada nama di sana disebut gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa memang pendewasaan ya di internal PKB itu perlu dilakukan. Saya ini mendesak sekali menurut saya. Karena otoritarianisme yang dipraktekkan di sana ya, gaya kepemimpinan otoriter itu mulai terlihat gitu loh. Karena apa-apa ya Caimin dan seterusnya. Padahal kader PKB itu banyak banget. Dan salah satunya Gus Yakut yang dulu kurang disorot ya, karena semuanya Caimin kan. Dia hanya mewakili Banser, taunya orang itu, padahal dia kader PKB. Jadi ini membuktikan bahwa porsi untuk kader-kader PKB yang berpotensi itu tidak keluar gitu. Makanya
ada Caimin di mana-mana, mukanya Caimin aja, dan terbukti bahwa Caimin tuh nggak mendongkrak apa-apa gitu loh. Bayangkan kalau hari ini ketua umumnya Gus Yakut misalnya, ini bayangan saja ya. Bayangkan itu antusiasme masyarakat pemilih PKB bisa loh, bisa setidaknya 3 partai besar loh, menjadi partai besar ya kalau memang pemimpinnya itu sosok yang diperhitungkan di tingkat nasional gitu. Iya. Karena kita tahu di bawah kepemimpinan Caimin ya anak bawang aja PKB itu. Ya kalau kemarin awal-awal dia bergabung ke PDI dan menang gitu ya karena Jokowi. Ya itu kan karena instruksi Dewan Suro juga sebenarnya kan. Kemudian mengulang lagi kemenangan yang sama dan seterusnya. Kemudian Pilpres 2024 ini mencoba untuk mengambil peruntungan ya, mepet ke Prabowo awalnya tapi karena nggak ada lampu hijau nyebrang ke Anies dan seterusnya. Artinya bahwa manuver yang dilakukan Caimin selaku ketua umum itu menunjukkan bahwa kredibilitasnya ya, kemampuannya dalam memimpin, kemampuannya dalam mempengaruhi ya, dalam menjadi sorotan publik lah ya, sebagai tokoh nasional itu masih dipertanyakan gitu. Maka saya rasa memang ini mungkin awal dari sebuah babak baru ya di internal PKB sendiri ya, kalau sudah mulai ada ini serangan-serangan semacam ini ya, gesekan-gesekan ya, itu yang penguasa atau pemimpinnya ya yang duduk di kursi kekuasaan sudah mulai gerah dengan kritikan, itu tanda-tanda saya pikir. Tondo dan ini kita tunggu saja ke depannya PKB mau dibawa kemana. Nah, tunggu aja kejatuhannya. Oke, ya memang itu kalau orang terlalu lama berkuasa. Termasuk di partai gitu ya, itu memang susah ya, jadi otoriter gitu. Oke, kita closing. Belmondo. Kalau saya sedikit aja closing ini, saya sebenarnya dulu suka banget sama PKB waktu Gus Dur menjadi ketua umumnya, karena kan Gus Dur sangat pluralisme, keterbukaan. Tapi makin hari makin kesini saya melihat langkah-langkah PKB ini kurang strategis lah. Salah satunya memilih A gitu kan, dan ini kemudian kalau kita perhatikan Gus Yakut juga sebagai penyelamat ini kan menjelaskan bahwa politik identitas itu tidak baik. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Harusnya pun kalau PKB menerima itu sebagai sebuah gagasan untuk menolak politik identitas, itu harusnya diambil dengan baik. Seharusnya kader seperti Gus Yakut itu dirangkul dengan baik oleh PKB. Tapi kita lihat kan hari ini terjadi banyak gesekan-gesekan. Mudah-mudahan lah PKB ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka bersama dengan Dewan Syuro-nya. Jangan kemudian ya saut-sautan di media sosial sehingga masyarakat pasti juga menilai itu, pasti menjadi tontonan nasional, itu menjadi berita nasional, menjadi headline utama. Masa sesama kader saling menyinggung, masa sesama saling menyerang, sesama elit masa pembicaraannya nggak komprehensif gitu. Sesama elit kan pasti punya grup WA bareng lah, minimal ya konsolidasi, bahas, jangan kemudian saut-sautan antara Gus Yakut sama wakil ketua umum, itu kan gak enak ditonton. Dan mudah-mudahan PKB cepat membaik dan kembali menjadi partai Islam moderat yang lebih baik lagi lah. Kira-kira dari saya itulah masuknya. Mantap, bro, Kaji tuh. Ya. Jangan kritik lagi mas, agak puji dikit. Baik, dari saya pendek juga ya. Saya mengharap kepada kader PKB ya, pengurus PKB ya, atau Dewan Suro lah termasuk ya, untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya, karena memang meskipun waktunya sudah terlalu mepet ya, saya pikir posisi ketua umum memang perlu diganti ya menurut saya. PKB itu memang terakhirnya begitu. Karena ya di bawah kepemimpinan Caimin, PKB yang dibangun Gus Dur yang begitu luar biasa waktu itu ya, tapi tidak terlihat gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa memang sudah waktunya ada wajah baru ya. Kalau misalnya kayak tokoh seperti Gus Yakut tuh, siapa lagi PKB sih nama lain? Ada lagi nggak? Ya banyak ya. Banyak. Nah itu kenapa nggak diberikan porsi gitu, kesempatan? Bisa jadi loh kalau mereka yang tampil di depan suaranya naik gitu kan, ya minimal jadi wapres lah ya. Kalau memang jadi presiden agak berat gitu kan. Dan ini kan sesuatu yang sangat logis gitu. Makanya semoga saja di internal PKB itu segera ada munas kayak apa kayak, tapi karena waktunya sudah mepet ya, mungkin juga mereka juga menghitung itu ya, pencapresan tinggal selangkah lagi, masa ganti ketua umum nanti pindah lagi suaranya kan bingung lagi PKB kan. Ya saya kira itu dah. Oke, iya, jadi memang kita berharap tidak menjadi konflik yang panjang ya, maksudnya ini hanya sebagai sebuah perbedaan pendapat aja yang mungkin pihaknya Caimin dan orang-orangnya Caimin itu merasa
apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu kayak kena ke dirinya, tetapi ke depan itu dalam menanggapinya itu, meresponinya itu lebih ke positif, ya kan. Jadi kayak kayak ngasih masukan lah, kayak jadi masukan gitu, kayak jadi panduan gitu, kayak untuk mengingatkan. Jadi kita seperti halnya saya seperti Belmondo ini positif Positif aja, berpikirnya, ya positif. kan. Karena ini partai yang harus kita jaga nih bersama-sama. Bagaimanapun PKB ini kan mayoritas pemilihnya itu NU, meskipun NU bilang tidak berpolitik, tetapi tetap konstituennya itu adalah mayoritas NU. Nah, dalam konteks itu yang namanya NU untuk Indonesia itu sangat-sangat penting dan strategis. Oleh karena itu saya pribadi sangat berharap ini tidak diperpanjang lah, tidak panjang ya. Oke, saya kira yang lagi viral kita sampai segini dulu. Kita pengen sih yang lagi viral 2 kali ya, karena isunya rame ada yang rame terus, jadi kegoda untuk 2 kali, tapi kita lihat dulu lah ya. Apalagi Belmondo sekarang lagi sibuk belusukan terus, ya kan. Oke, terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito, dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral berikutnya. Terima kasih dan salam, dadah. Dadah.